Kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, sepanjang jalan Yesus pimpin hidup kami. Tuhan menolong segala sesuatu yang kami perlukan, Engkau yang menyediakannya. Dan nyata pada pagi hari ini, kami diberikan kesehatan yang baik, yang sangat berharga bagi kami semua, untuk kami dapat menggunakan tubuh kami yang sudah Engkau tebus dengan lunas dibayar. Untuk kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah kebenaran firman-Mu terus memperbaharui akal pikiran kami, akal budi kami, supaya kami dapat membuktikan apa yang benar dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah mengambil bagian dalam bersama-sama dalam memahami bagian yang terus kita telusuri dari Galatia pasal 6, Bapak Ibu Saudara, masih seputar bagaimana kita memahami pentingnya saling menolong di dalam hubungan kita sebagai saudara seiman, terutama kepada saudara-saudara seiman. Berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi ada yang prioritas, yang utama, yang harus kita bangun dalam hubungan kita dengan sesama. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita di dunia ini bergaul dengan sesama kita. Manusia tidak mungkin hidup sendiri. Dia pasti membutuhkan orang lain. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara terbentuk komunitas-komunitas sosial, paguyupan, arisan-arisan, perkumpulan-perkumpulan, klub-klub, kelompok-kelompok, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajar kita, dikatakan bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu sebagai orang-orang percaya. Demikianlah kamu dapat memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Jadi ada tujuannya mengapa kita saling menolong sebagai saudara seiman, karena ada tujuannya yang khusus, Bapak Ibu Saudara. Tujuan khususnya adalah supaya kita memenuhi atau supaya kita lebih dilayakkan lagi dalam seluruh hidup kita, di mana kita harus hidup berdasarkan nilai-nilai daripada kasih Kristus yang sempurna. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah sebabnya kalau ditanyakan mengapa Tuhan menghendaki supaya terbentuk kelompok-kelompok jemaat-jemaat kudus di mana-mana, tentunya Bapak Ibu Saudara, supaya kasih Kristus bisa terang, Kristus bisa lebih menyala, lebih nyata di tengah-tengah dunia ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mempunyai satu persekutuan yang kudus. Itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah rencana Tuhan, dan karena itu kita senang berada di tengah-tengah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Nah, namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya tidak semua orang-orang percaya itu mau dibentuk oleh Tuhan untuk hidup
di dalam kasih yang sempurna itu melalui cara hidup bersama saudara-saudara seimannya. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Memang kalau keselamatan, memperoleh keselamatan hidup yang kekal secara pribadi, itu adalah satu pemberian dari Tuhan, ya, dengan cuma-cuma dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Ya, tidak ada usaha dan perbuatan yang dibutuhkan di situ, tetapi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan Injil Kristus, berita tentang salib Kristus, ya, penebusan segala dosa, pengampunan sekali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan langsung mempunyai masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Tetapi bagaimana bergaul dengan sesama saudara seiman? Karena Paulus katakan di Galatia pasal 6 itu, Bapak Ibu Saudara, kamu yang kuat harus menanggung yang lemah kalau ada yang melakukan pelanggaran. Itu artinya apa? Ketika Tuhan memproses kehidupan kita, ya, untuk bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan kebenaran kasih karunia Allah, untuk menyelaraskan, supaya selaras, supaya sesuai, supaya cocok dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kekudusannya. Disitulah Bapak Ibu Saudaraku diperlukan kemauan yang kuat. Ya, sekali lagi, kemauan yang kuat dari setiap orang percaya untuk hidup bagaimana mengasihi sesamanya. Jadi ketika Roh Kudus mengatakan berilah dirimu dipimpin oleh Roh, kata berilah dirimu dipimpin oleh Roh itu adalah menawarkan sebuah pilihan. Artinya menawarkan sebuah pilihan. Allah, Roh Kudus tidak memaksakan setiap orang percaya itu, ya, dalam arti bahwa kesadaran dari diri masing-masing itu ditentukan dan dibangun oleh kemauan masing-masing orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kemauan kita dibangun supaya tetap kuat dan bisa eksis, bisa terus bergerak, dan bisa berfungsi dalam tubuh Kristus, ya, itulah sebabnya kita harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Disitulah kita sadar bahwa hanya firman Tuhan yang dapat menegakkan kemauan kita untuk bisa selalu taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena dunia, masa lalu kita, keinginan daging itu akan bisa menyeret orang percaya yang tidak punya kemauan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus, yang tidak bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran. Orang percaya itu akan diseret kembali kepada keinginan dunia. Dan itulah yang menyebabkan perpecahan di antara sesama orang percaya. Itulah yang menyebabkan timbulnya kebencian, keinginan daging, iri hati, dan dengki, tidak ada rasa hormat di antara persekutuan-persekutuan yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus. Kalau tidak dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus, keinginan-keinginan lama itu, keinginan daging itu akan masuk sebagai, ya, potensi yang bisa memecah belah di antara orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Nah, itu sebabnya, ya, Galatia pasal 6 ayat 2 itu mengatakan bertolong-tolonganlah, ya, saling menolonglah kamu dalam menanggung bebanmu
supaya kamu memenuhi hukum Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan mau supaya kita semua terus bergerak, ya, tetap menyala semangatnya dan tidak kendor. Biarlah kerajinanmu tetap jangan kendor, tapi layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah sebagai saudara seiman dengan kasih. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ketika kita mendengarkan, membaca, ya, mendengarkan, memaknai Galatia pasal 6 ayat 10 dikatakan, ya, berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang, ya, kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan itu memilih, amin. Tuhan memilih, Tuhan menentukan, maka kita pun harus memilih dan juga menentukan. Tuhan itu memilih, tidak akan salah dia memilih, karena dia tahu yang terbaik, maka kita pun memilih yang sama dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Karena itulah yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku, ketika Rasul Paulus mengatakan di Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau dunia mereka, ya, berada di satu komunitas, itu karena merasa mereka ada keuntungan pribadi di sana, ya, keuntungan secara duniawi di sana. Bapak Ibu Saudara, kalau kepentingan itu sudah tidak ada lagi, ya, mereka merasa sudah waktunya untuk meninggalkan satu kelompok tertentu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mereka berada di suatu komunitas bukan karena terdorong oleh satu keinginan supaya semua anggota-anggotanya bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus. Tetapi kita berbeda, Bapak Ibu Saudara. Motivasi kita bersama-sama di dalam ruang lingkup sebagai saudara-saudara seiman, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Ini adalah merupakan satu komunitas jangka panjang, persekutuan yang kekal di dalam Kristus. Karena pada hari ini, kalau Tuhan telah menyelamatkan kita, kita juga akan bersama-sama, baik di sini, di dunia ini, dan sampai kekal selama-lamanya di hadapan Tuhan, kita akan selalu bersama-sama. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, motivasi yang tertinggi mengapa kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara seiman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi karena itulah maka, ya, Tuhan mau ada komunitas-komunitas yang mau hidup di dalam kehendak-Nya, karena Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk menyatakan terang-Nya, ya, terang Kristus, terang kabar baik, ya, terang kebenaran firman-Nya sebagai pemersatu untuk orang-orang yang percaya kepadanya bisa tetap bertumbuh, ya, kuat dan saling melayani di antara sesamanya. Karena Tuhan memanggil kita untuk melayani saudara-saudara kita, dan supaya dengan demikian Paulus katakan di Galatia 6 ayat 2, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih yang mulia itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentunya kita tahu perjalanan hidup itu di dunia ini hanya satu kali saja. Tidak akan bisa kita ulang lagi mundur ke belakang, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya, ya, Paulus katakan, ya, supaya dikatakan supaya kamu hidup bijaksana, ya, dan pergunakanlah waktu yang ada. Perhatikanlah hidupmu supaya kamu menjadi orang yang bijaksana, ya, jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan,
Karena waktu yang Tuhan berikan ini hanya bersifat sementara dan kita tidak bisa mundur lagi ke belakang. Kita hanya bisa menatap ke depan, maju terus, Bapak Ibu Saudara, dan menaruh seluruh pengharapan kita kepada kebaikan, kemurahan hati Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, itu sangat menarik, luar biasa. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kunci salah satu bagaimana ya supaya kita tetap dapat saling tinggal, tetap saling menolong di antara saudara-saudara seiman kita dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati. Kasih itu tidak pura-pura. Kasih itu adalah murni, ya. Kasih itu adalah panjang sabar, dan kasih itu membawa damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang harus kita perhatikan di dalam cara kita bergaul? Dan mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15, ini adalah merupakan satu warning, ya, satu peringatan yang baik, nasihat dari Tuhan kepada setiap orang percaya. Ini adalah merupakan satu perhatian yang tidak boleh diabaikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ya, ini masih konteks berkaitan dengan kebenaran tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-33, implikasi, ya, bagaimana kita harus menerapkan pengenalan kita akan kebenaran tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kita aplikasikan itu di dalam pergaulan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di ayatnya yang ke-33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Dikatakan di situ, janganlah kamu sesat. Janganlah kamu sesat. Kepada siapa dikatakan janganlah kamu sesat, Bapak Ibu Saudara? Kepada orang percaya. Kepada jemaat Korintus pertama-tama. Kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, kepada orang-orang beriman, kepada anggota-anggota tubuh Kristus, kepada pewaris-pewaris sorga, orang-orang yang sudah pasti diselamatkan. Kata-kata ini dikatakan, ditujukan, janganlah kamu sesat. Memang orang percaya masih bisa sesat, Bapak Ibu Saudara. Bisa sesat. Bukan berarti sesat bahwa dia akan batal masuk surga. Tetapi karena orang percaya itu masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, maka bisa sesat di dalam hal apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang-orang percaya itu, ya, yang tadinya dia sudah sangat meyakinkan bahwa dia adalah orang yang gembira, orang yang bahagia, orang yang sukacita dan menghormati saudara-saudaranya, saudara-saudara seimannya, bisa berubah tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang pembenci, ya, tiba-tiba menjadi orang yang iri hati, orang yang garang, ya, orang yang suka marah-marah, emosional, ya, Bapak Ibu Saudara, tidak mau kompromi, susah dinasehati, dan seterusnya perbuatan daging. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa terjadi tiba-tiba seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ada orang percaya yang berubah tiba-tiba perilakunya seperti itu. Jelas firman Tuhan katakan di sini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itulah sebabnya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang orang Kristen, orang beragama Kristen, itu menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, batu sandungan. Ya, orang-orangnya tidak tahu memilih bagaimana dia bergaul. Bergaul aja terus dengan semua orang yang tidak mengenal Allah.
Tidak salah kita berteman dengan semua orang. Saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, banyak teman saya dari orang-orang yang berkeyakinan yang berbeda dengan saya. Tapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah dikatakan di Galatia pasalnya yang ke 6 ayat 10. Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara seiman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena orang-orang yang memilih pergaulan yang buruk, saudara-saudaraku, mengikuti kemauan orang yang tidak mengenal Allah, ajakan-ajakan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti keselamatan, tidak mengerti salib Kristus, tidak mengerti hidup dalam kekudusan kasih Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa orang-orang percaya masih mau memilih menghabiskan waktunya hanya berbicara dengan orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, Bapak Ibu Saudara? Kenapa memilih dan kenapa tidak memilih lebih bergaul dengan saudara seimannya, Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang yang percaya ingin bebas. Dia ingin bebas tanpa teguran, tanpa nasihat, tanpa bimbingan, Bapak Ibu Saudara, tanpa koreksi. Dia ingin bebas. Dan hidup lama itu, Bapak Ibu Saudara, memang kehidupan di dalam daging itu maunya jangan ada koreksi, jangan ada yang menegur, dan jangan ada yang mengingatkan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang melekat di dalam daging tubuh yang fana yang masih ada pada diri kita ini, saudaraku, di mana Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang baik, sesuatu apapun di hadapan Allah yang bisa dihasilkan oleh daging. Karena Kristus saat ini bukan hidup dalam daging lagi. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus sudah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah menjadi roh yang menghidupkan saat ini. Yesus bukan hidup dalam daging lagi. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pergumulan kita adalah bagaimana kita menaklukkan keinginan daging dengan hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bagaimana Roh Kudus bisa memimpin hidup kita? Roh Kudus memimpin hidup kita dan menguatkan kita, memampukan kita dengan cara bergaul dengan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup bergaul dengan Allah adalah kita selalu mendengarkan kebenaran firman-Nya setiap hari, setiap saat. Kita memerlukan nasihat dari Tuhan. Setiap hari kita memerlukan teguran dan koreksi dari Tuhan. Karena kita ini orang-orang yang sedang bertumbuh menjadi dewasa. Dan kita tidak luput dari kesalahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah Tuhan memakai anak-anaknya. Tuhan memakai orang-orang percayanya, anggota-anggota tubuhnya, untuk saling membantu, saling menolong, saling mengoreksi, saling menegur, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain di dalam persekutuan yang benar. Amin. Nah, oleh karena Bapak Ibu Saudaraku, cara kita ingin menolong saudara seiman adalah harus dengan motivasi yang didasarkan pada kehidupan Kristus yang benar, yang didasarkan pada setiap firman kebenarannya. Maka kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan dan menjadi dewasa di dalam iman yang kita jalani, di mana kita semua, saudaraku, pikiran kita dipenuhi dengan segala kebenaran firman Tuhan yang terus membentuk ketaatan kita, sehingga dengan demikian ketika kita ingin menolong saudara seiman, tidak ada maksud dan motivasi untuk membanggakan diri, untuk menjatuhkan saudara kita. Tapi ketika kita mengingatkan mereka, dikatakan di Galatia pasal 6, supaya kamu yang rohani membantu mereka yang mengalami kejatuhan, tetapi dengan roh lemah lembut. Amin. Bukan dengan cara yang kasar, bukan cara dengan merasa diri kita paling benar dari orang lain,
tetapi dengan roh lemah lembut. Itu sangat menarik dan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya apa yang Paulus katakan kepada jemaat Korintus ini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebiasaan yang baik di sini bagaimana hidup mengasihi saudara seiman. Jemaat Korintus ini Bapak Ibu Saudara lebih memilih bergaul dengan orang luar, lebih senang mereka mendengarkan cerita-cerita atau pengajaran-pengajaran palsu yang dari luar daripada mereka sendiri sebagai anggota tubuh Kristus mengadakan satu diskusi, pemahaman, penggalian akan Alkitab firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, daripada mereka lebih senang mendengarkan guru-guru palsu yang menawarkan kepada mereka ini cara-cara duniawi. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa yang dari luar masuk ke dalam dan itu mengotori dan itu merusak hubungan mereka. Terjadi perdebatan, ya debat kusir, ingin menang sendiri Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan mereka akhirnya memaki-maki saudaranya karena egois, karena ingin menang sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, terjadi perpecahan ya di antara jemaat itu. Nah, saudaraku, ya yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka ya satu hal yang harus kita pertahankan sebagai prinsip hidup kita sampai kapanpun kita diberikan kesempatan ya untuk hidup bergaul dengan saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus masuk kepada sebuah konsep yang kuat, konsep yang kokoh. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa tetap bertahan hidup mengasihi saudara-saudara kita sekalipun berbeda pendapat, sekalipun berbeda talenta, berbeda karunia, Bapak Ibu Saudaraku, berbeda pertumbuhan, tapi kita harus tetap bisa hidup di dalam bagaimana kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, itu sebabnya mari kita buka di Efesus pasal 4 Bapak Ibu Saudara. Mengapa Rasul Paulus sangat menekankan kepada setiap orang percaya bagaimanapun harus bertumbuh di dalam iman. Ya, itu adalah merupakan satu hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi Bapak Ibu Saudara. Harga mati bagi orang percaya. Setiap orang percaya, orang kudusnya Tuhan harus mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan kebenaran kasih karunia Allah. Kalau kita ingin melihat bagaimana kebiasaan baik ya menjadi sesuatu yang sangat nyata di dalam pergaulan kita di antara kita sebagai saudara seiman yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita bersama. Kita lihat di Efesus pasal 4 Bapak Ibu Saudaraku, ya saya akan membaca Efesus pasal 4 ayatnya, mulai dari ayatnya yang ke-11, ya dari ayat 11 dikatakan demikian. Dan ialah dan Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi dan pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi, yang pertama kita lihat di sini, saudaraku, bahwa setiap orang percaya harus diperlengkapi, ya. Setiap orang kudusnya Tuhan harus membuka diri untuk terus dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Dan Tuhan menyediakan, pasti Tuhan menyediakan kebenaran firman untuk kita semua, sama-sama kita bisa belajar. Amin. Dan tidak akan ada habis-habisnya Bapak Ibu Saudara, karena ada di tangan kita dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bagaimana kita belajar diperlengkapi oleh Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah kita sendiri sebagai setiap orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Betapa luasnya jangkauan, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, Bapak Ibu Saudaraku, jangkauan daripada kehidupan yang kita jalani, yang kita alami di dalam kehidupan Kristus. Kita bisa terus bertumbuh dan menjadi dewasa, lebih matang lagi kehidupan kita di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudaraku, mungkin secara duniawi kita biasa-biasa saja di pandangan dunia ini, tapi Allah yang memandang kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Allah yang menghargai nilai-nilai kehidupan kita. Dan kita harus yakin bahwa yang terbaik adalah dari Tuhan Allah itu sendiri, dan bukan karena pujian dari orang lain, penghormatan daripada manusia. Bapak Ibu Saudara, beralihlah kepada kedewasaan di dalam iman. Amin. Supaya saudara tidak diseret oleh pendapat-pendapat manusia yang lemah, pendapat-pendapat manusia yang cenderung menjatuhkan, ya, penilaian manusia yang sangat rentan dengan kejatuhan dan yang rapuh, Bapak Ibu Saudara. Berpeganglah pada prinsip kebenaran, ya, kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, dan marilah kita bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Karena itulah kehidupan kita yang telah ditebus dengan nilai-nilai yang tertinggi di hadapan Allah, yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-14. Apa yang harus dihindarkan dan apa yang Allah mau supaya kita tersingkir dan dijauhkan dari apa. Sebagai orang dewasa yang penuh dalam iman, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Mengerikan sekali kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai warning, peringatan. Jangan pernah mengalami kejatuhan dari pengenalan akan kasih karunia Allah, sebab susah untuk bangkit kembali. Dalam arti bahwa dunia itu menghimpit, Bapak Ibu Saudara, seperti benih yang dijatuhkan di tanah yang ditumbuhi oleh semak duri, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena berbagai tantangan, berbagai permasalahan, akhirnya banyak orang yang tidak mau lagi bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan karena mereka kecewa dengan hidupnya sendiri. Mereka tidak bisa melihat hidupnya di hadapan Allah, tidak melihat kebaikan Allah, tidak melihat keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus, tapi mereka hanya membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan kehidupan orang lain. Ada iri hati, ada cemburu, ada kecemasan, dan ada ketakutan, dan ada kemarahan. Akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang kecewa, tidak menggunakan waktu lagi untuk hidup bergaul dengan sesama orang percaya, tapi mereka lebih memilih untuk hidup liar di luar sana dan bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam keinginan daging. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat merugikan dan kita harus menghindarkan persekutuan kita, kebersamaan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, harus dipastikan dengan berkembangnya, bertumbuhnya di dalam nilai-nilai hidup di dalam kasih Allah yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Amin. Hidup itu harus mempunyai orientasi yang jelas, Bapak Ibu Saudara. Amin. Pilihan-pilihan kita dan keyakinan kita harus bisa dijelaskan secara terang benderang dan diarahkan kepada Kristus sebagai kepala.
karena puncak daripada pengharapan kita tersedia segala sesuatu yang terbaik, yang terindah adalah di ujung sana. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan sekarang. Hidup yang ideal itu bukan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini hidup bertempur dengan segala macam tantangan, dan di sini orang jatuh bangun. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, saudara dan saya akan tetap hidup di hadapannya di dalam kepenuhan kasih dan damai sejahtera sukacitanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita harus menyatukan semua potensi yang ada pada kita. Saudaraku, segala sesuatu yang ada pada kita yang dikaruniakan oleh Tuhan harus kita maksimalkan untuk bisa menolong saudara seiman agar bersama-sama maju, bertumbuh bersama, menjadi matang, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bukan pribadi yang lembek, yang mudah mengambek, ya Bapak Ibu Saudara, yang mudah marah, emosional, Bapak Ibu Saudara, tapi yang matang, yang bisa mengendalikan diri, yang senantiasa hidup dengan panjang sabar, mengasihi saudara seiman, dan saling membantu satu dengan yang lain. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang selalu mengajar kita untuk hidup setia kepadanya, dan bagaimana kita saling tolong-menolong sebagai saudara seiman. Biarlah Tuhan memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah hidup kami ya Bapa. Inilah keberadaan kami Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia-Mu adalah merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami yang tidak dikenal oleh dunia ini. Dan oleh karena itu kami ingin bergaul dengan sesama saudara seiman. Kami ingin terhubung dengan setiap orang yang percaya, yang rindu bersama-sama, bertumbuh bersama. Kami rindu supaya firman Tuhan terus disampaikan kepada mereka, dan supaya kami bisa saling menolong. Dan jika ada saudara kami yang jatuh, kami pun ada di sana untuk bisa membantu setiap orang percaya yang mau bangkit kembali. Bersama-sama hidup dalam persekutuan yang benar dan saling melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, diberkatilah semua saudara-saudara seiman kami yang selalu punya kerinduan untuk melayani saudara seimannya, membantu saudara seimannya untuk bangkit maju bersama di dalam menyatakan iman kami, kerinduan kami, kasih Kristus, kebersamaan kami. Biarlah itu menjadi lebih kuat lagi ke depannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saudaraku, selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Shalom Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Bet. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Tuhan memberkati. Kami Ya. kepada Tuhan. Kebutuhannya kita sudah di